warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah selalu berikan hidayah, kenikmatan iman dan Islam, dan istiqamah di jalannya. Kebanyakan manusia, baik dari kaum muslimin, lebih-lebih dari orang-orang kafir, mendambakan kenikmatan, keinginan yang bahagia di surganya Allah nanti, di akhirat nanti. Akan tetapi keinginan tersebut tidak pernah atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Pengen masuk surga tapi tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah. Pengen kenikmatan di akhirat tapi sering melakukan maksiat, sering perbuatan-perbuatan mungkar, haram yang Allah larang, dia terjang, dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dijamin masuk surga oleh Allah, dijamin kebaikannya. Akan tetapi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam selain sholat 5 waktu sampai bengkak kakinya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah dosa-dosamu sudah Allah ampuni?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Apakah aku tidak diperkenankan untuk bersyukur kepada Allah?" Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di antara bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih di zaman wabah seperti ini, kebanyakan manusia hanya mengeluh dan mengeluh tanpa mengoreksi diri sendiri. Apa dosa kita? Apa kesalahan kita? Sehingga Allah menurunkan azab di dunia ini berupa wabah ini. Sehingga Allah menegur kita. Maka sebaiknya kita jangan lalai dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Tidak lainlah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainan hanya senda gurau. Jadi jangan menjadikan dunia ini tujuan utama. Jangan menjadikan dunia ini target untuk kesuksesan seorang hamba. Seseorang kalau hartanya banyak, seseorang kalau hartanya melimpah, pekerjaannya lancar, sukses, dia dibilang bahagia, dibilang sukses, dibilang Allah sayang kepadanya. Belum tentu. Karena apa? Sejatinya kebahagiaan, kesuksesan sejatinya telah di akhirat nanti. Di akhirat nanti kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziya 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz. Kata Allah di surah Al-Imran, barang siapa yang dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itu adalah orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh selamat orang-orang yang mukmin. Bukan orang-orang yang hartanya banyak, bukan orang-orang yang pekerjaannya sekretaris, direktur dan sebagainya, bukan. Tapi orang yang selamat di akhirat nanti dimasukkan surga, itulah orang yang sukses sejatinya. Lantas bagaimana menyikapi antara dunia dan di akhirat?
Allah juga menerangkan wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupakan bagianmu tentang dunia. Kita boleh mencari dunia, kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak mengapa. Akan tapi jangan menjadikan tujuan utama, jangan mengalahkan akhirat. Lebih-lebih alhamdulillah, kalau mungkin sebagian dari ikhwah sudah pernah ziarah ke Makkah dan Madinah, mayoritas 99% ketika waktu sholat tiba maka seluruh toko ditutup, seluruh pekerjaan mayoritas berhenti kecuali yang darurat. Ini memberikan contoh yang sangat baik bahwasanya apa? Tujuannya bukan dunia, tujuannya adalah akhirat. Dia berniaga, dia berjualan, dia bekerja. Tapi ketika azan tiba, sholat tiba, tutup pekerjaan tersebut dan dia pergi menuju sholat untuk berjamaah. Coba kalau kita terapkan di negara kita Indonesia, gak harus negara yang menentukan, tidak. Kita individu, setiap kita sendiri-sendiri. Ketika azan berkumandang, kita berhenti bekerja, kita berhenti ketika membangun rumahnya, bekerja jadi tukangnya, jualannya, tutup sementara. Sholat paling 10 menit, 15 menit sudah selesai. Ini adalah royalitas kita, menunjukkan akhirat tujuan utamanya, bukan dunia. Akan tapi sebaliknya, ketika kerja, ketika jualan, ketika berdagang, berniaga, datang waktu sholat, dia tinggalkan, tetap berniaga, tetap bekerja, tidak menghiraukan waktu sholat tersebut, tidak menghiraukan waktu azan, wal'iyadzubillah. Maka ini sebagai petunjuk atau sebagai simbol dia mengutamakan dunia bukan akhirat. Lebih-lebih setiap harinya seperti itu. Mungkin terkadang ketika ada darurat, ada keadaan yang harus tidak bisa ditinggalkan, tidak mengapa. Tapi setiap hari seperti itu, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, bahkan melarangnya, menghinanya, bagaimana dia mendapatkan surga kelak di akhirat? Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa dunia ini tujuannya, maka dia dijadikan fakir, kemiskinan di antara dua matanya. Dia nggak pernah cukup, nggak pernah kaya, terus kurang, tidak pernah dinikmati dunianya. Mendapatkan uang banyak tapi sibuk kerja, tidak pernah menikmati untuk ibadah, tidak pernah menikmati untuk sedekah, tidak pernah menikmati untuk infak kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, istrinya. Tidak pernah menikmati karena selalu kurang. Lebih-lebih karena riba. Allah Subhanahu wa taala menantang perang orang yang melakukan riba. Allah yang menantang di surah Al-Imran. Maka jauhilah hal-hal yang seperti itu, yang melalaikan di akhirat kita, melalaikan ibadah kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muslim, yang hakiki di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita dilalaikan dengan dunia. Semoga Allah selamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.